Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Nurholih Julfan. Saya dari kelompok material kayu, pengantar teknologi bahan. Dan ini adalah nama anggota-anggota yang ada di kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang atau ranting tumbuhan yang mengeras akibat proses lignifikasi atau pengayuan secara alami. Kayu memiliki beberapa komponen, antara lain adalah selulosa yang merupakan bagian utama dari dinding sel kayu. Unit molekul dasar selulosa adalah glukosa. Lignin yang merupakan komponen utama penyusunan dinding sel kayu, kedua terbanyak setelah selulosa. Hemiselulosa yang mengandung hingga 300 unit gula. Perbedaannya dengan selulosa adalah polimer yang tidak linier. Ekstratif. Kayu biasanya mengandung sejumlah kecil substansi yang bervariasi yang disebut ekstratif, yang terdiri dari asam lemak, asam renin, lilin, dan senyawa fenol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Sauki. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kayu. Apa saja klasifikasi dari kayu? Yaitu ada 3 klasifikasi mutu kayu, klasifikasi kekuatan kayu, dan terakhir klasifikasi keawetan kayu. Yang pertama, klasifikasi mutu kayu. Klasifikasi mutu kayu merupakan penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu seperti kecacatan, pola serat, kelurusan batang, dan kadar air kayu. Menurut Aristadi, mutu kayu terbagi menjadi 3, yaitu mutu kayu A, mutu kayu B, dan mutu kayu C. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, mutu kayu A dan B harus memenuhi syarat. Berikut adalah syarat-syarat mutu kayu A dan mutu B. Yang kedua, klasifikasi kekuatan kayu. Klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan. Kekuatan lentur adalah ditentukan berdasarkan tegangan lentur maksimum yang diterima oleh kayu sehingga putus. Sedangkan kekuatan tekan ditentukan berdasarkan tegangan tekan maksimum yang diterima oleh kayu sehingga pecah. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, kelas kekuatan kayu dibagi menjadi 5 golongan. Golongan 1 dan 2 digunakan untuk konstruksi berat, tidak terlindungi, terkena tanah basah. Golongan 3, keperluan konstruksi berat yang terlindungi. Untuk golongan 4, konstruksi ringan yang terlindungi, dan terakhir golongan 5, keperluan pekerjaan sementara. Yang terakhir, klasifikasi keawetan kayu. Klasifikasi keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap iklim, terhadap air dan matahari, kelembapan, rayap, dan serangga lainnya, serta perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961, kelas keawetan kayu dibagi menjadi 5 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, sampai golongan 5. Setelah kita membahas apa itu kayu dan klasifikasinya, sekarang kita akan membahas ada apa saja sih jenis-jenis kayu itu. Kayu memiliki beberapa jenis, antara lain contohnya kayu jati, kayu meranti, kayu ulin, kayu merbau, kayu pinus, kayu cemara, dan lain-lain. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizke dan saya akan menjelaskan tentang kayu jati, kayu meranti, dan kayu merbau. Kayu jati. Kayu jati merupakan jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Kayu jati memiliki karakteristik awet, tahan terhadap perubahan cuaca, serta memiliki serat dan warna tersendiri.
Karakteristik khusus kayu jati tersebut yaitu memiliki kandungan minyak yang membuat kekuatan kayu jati jadi lebih baik daripada jenis kayu lainnya. Karena kekuatan dan keawetannya, jati menjadi salah satu kayu yang tahan akan serangan rayap. Kayu jati juga memiliki 3 ragam jenis, yaitu: pertama, kayu jati rakyat, kedua, kayu jati emas, dan ketiga, kayu jati perhutani. Sebelum kayu jati diproduksi, kayu jati terlebih dahulu diolah ke dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengeringan selama 14 sampai 25 hari dengan temperatur maksimum 80 derajat Celcius. Tahapan yang kedua merupakan tahapan pemotongan oleh mesin dan konstruksi sehingga menghasilkan kayu jati yang lebih halus dan rata. Dan tahapan yang terakhir merupakan tahapan sertifikasi pada seluruh produk furniture kayu jati. Kayu meranti. Kayu meranti merupakan kayu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan konstruksi bangunan maupun bahan dasar furniture, kusen, maupun panel. Kayu ini sebagai kayu anti rayap. Kayu ini bisa dikenali dari permukaannya yang berwarna merah muda pucat, merah muda kecoklatan, merah tua, sampai merah tua kecoklatan, dan tanpa urat atau grain. Semakin gelap warnanya, berarti usianya semakin tua, sehingga mutunya semakin lebih baik. Batang kayu meranti ini bisa tumbuh hingga 70 meter loh, dengan diameter mencapai 4 meter. Terdapat 2 karakteristik pada kayu meranti, yaitu memiliki tekstur yang rata dan memiliki serat kayu yang baik. Selain itu, kayu meranti juga memiliki keunggulan. Di antaranya, kayu meranti mudah dikeringkan, kuat dan tahan lama, kuat dan anti rayap, cocok untuk bahan konstruksi, dan paling mendekati sempurna. Selain itu, kayu meranti juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu kayu meranti merah, kayu meranti putih, dan kayu meranti kuning. Nah, sebelum diproduksi, kayu meranti harus melakukan pengawetan dengan 3 metode, yakni metode penguasan, dengan menguaskan atau mengoleskan bahan pengawet ke bagian pinggir kayu meranti. Kemudian, metode perendaman, dengan merendam kayu meranti dengan bahan pengawet. Dan yang terakhir adalah metode vakum, yaitu memasukkan kayu meranti ke dalam ruangan khusus. Kayu merbau. Kayu merbau atau ipil adalah jenis pohon penghasil kayu keras yang memiliki kualitas tinggi. Kayu yang dikenal dengan kayu besi di Maluku dan Papua Barat ini dikategorikan ke dalam kelas awet 1 dan 2. Karena kualitas yang dimiliki, kayu ini pun dapat digunakan untuk konstruksi yang berat. Selain itu, kayu ini juga dapat digunakan sebagai bahan furniture dan juga parket lantai karena keindahannya dan ketahanannya terhadap serangga. Karena memiliki tingkat durabilitas kayu yang tinggi, kayu merbau ini bisa tahan terhadap jamur pelapuk dan juga rayap kayu kering, jadi tidak perlu ada perawatan khusus. Kayu merbau juga memiliki tingkat penyusutan yang rendah, sehingga tidak mudah cacat bila dilakukan pengeringan. Untuk warnanya sendiri, kayu merbau memiliki warna coklat kemerahan dengan tekstur yang kasar dan memiliki sifat padat dan kuat. Untuk kelas kekuatannya sendiri, kayu merbau memiliki kelas kekuatan 1 dan 2. Kayu merbau juga memiliki kelas keawetan 1 dan 2. Kayu merbau digunakan untuk balok, tiang, dan papan pada perumahan dan jembatan. Untuk harganya sendiri, kayu merbau dikisar antara 3 juta hingga 3.500.000 per meter kubik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Intan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kayu Albania, kayu cendana, dan kayu ulin. Kayu Albasia. Kayu Senggon atau Albasia merupakan jenis kayu yang khas berada di daerah tropis. Kayu ini termasuk ke dalam jenis kayu yang lunak dan sulit untuk langsung di finishing karena karakternya berbulu dan berpori-pori besar. Juga karena dia mudah patah, membuat kayu ini tidak langsung dijadikan material pembuat produk. Walaupun sulit untuk langsung di finishing, kayu ini mudah untuk diolah dan dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan triplex, blackboard, stick ice cream, pensil, korek api, hingga bahan baku untuk kertas. Papan dan kalok kayu Albasia sering kita temukan menjadi material bangunan penyangga dan sementara, digunakan untuk packing pada shipping atau palet untuk barang. Warnanya putih kotor bercampur coklat tanpa urat, berpori-pori besar dan lunak. Untuk karakteristiknya, warnanya adalah putih kekuningan, teksturnya agak halus, sifatnya ringan dan empuk, dan seratnya beradul. Kelas kekuatannya dari kelas 4-5, dan kelas keawetannya juga dari 4-5. Kegunaannya bisa dipakai sebagai atap, usuk, dan kuda-kuda. Untuk harganya dipatok dari Rp1.800.000 hingga Rp2.000.000 per meter kubik. Kayu cendana. Kayu ini bertekstur sangat halus, bobotnya tidak terlalu berat dan menghasilkan furniture yang ringan namun kuat. Tingkat penyusutannya juga rendah. Kulit batangnya berwarna kecoklatan dengan ukuran diameter maksimal 25-30 cm dan tinggi maksimalnya 11-15 meter. Karakteristik lainnya adalah akarnya mencapai 30 meter di bawah tanah. Daun pohon ini berbentuk elips, memiliki ukuran panjang antara 4-8 cm dan lebar daunnya 2-4 cm. Terdapat dua jenis di pasaran, yaitu cendana merah dan cendana putih. Dari keduanya, kayu cendana putih itu lebih laku karena memiliki keharuman yang lebih tinggi. Untuk cara merawatnya juga tidak sulit, yaitu kita hanya simpan di tempat bersuhu normal atau kering, kemudian selalu gunakan alas dan bersihkan secara berkala. Harga kayu cendana asli mulai dari Rp170.000 sampai Rp3,5 juta. Kayu ulin. Ulin memiliki tinggi pohon umumnya 30-35 meter. Batangnya lurus berbanir, tajuknya berbentuk bulat dan rapat serta memiliki percabangan yang mendatar. Tekstur kayu ulin kuat dan keras sehingga sangat tepat digunakan sebagai material pembuat pondasi rumah. Kayu ulin termasuk dalam golongan 1 di kekuatan dan keawetan karena tahan terhadap suhu dan anti rayap. Ditemukan 4 varietas ulin Kalimantan Barat yang dibedakan berdasarkan kegunaan dan warna batang, yaitu ulin tando dengan warna batang coklat kemerahan, ulin lilin dengan batang coklat gelap, ulin tembaga dengan warna batang kekuningan, ulin kapur dengan warna batang coklat muda. Cara merawatnya sama seperti kayu cendana, yaitu simpan di tempat bersuhu normal atau kering, selalu gunakan alas dan bersihkan secara berkala. Harganya tergolong mahal, yaitu dari Rp4 juta sampai Rp5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kayu eboni, kayu trembesi, dan kayu cemara. Kayu eboni. Kayu eboni adalah kayu yang berasal dari pohon Sulawesi. Tinggi pohon kayu eboni bisa mencapai 20 hingga 40 meter, dengan diameter hingga 100 cm. Pohon kayu eboni bisa hidup sampai usia 100 tahun jika dipelihara dengan baik. Kayu ini memiliki warna coklat kemerah-merahan dan hitam, serta selalu dalam bentuk strip yang lebar. Tekstur alami kayu eboni bersifat halus dengan serat kayu yang lurus atau sedikit berpadu. Di tahun 1973, ekspor kayu eboni mencapai 26.000 meter kubik dan terus menurun, sehingga status kayu ini cukup langka dan kini ditetapkan sebagai kayu yang dilindungi. Kualitas kayu eboni sangat baik karena kayunya termasuk kelas awet 1 dan kelas kuat 1, tergolong kayu berat dan tidak bisa mengapung di air. Kayu eboni dapat digunakan sebagai bahan penghasil mebel, ukiran, patung, alat musik, tongkat, dan kotak perhiasan. Kayu trembesi. Kayu trembesi adalah kayu dari pohon yang bergenus Albizia. Kayu jenis ini cukup mudah ditemui di Indonesia. Pohonnya bisa tumbuh dalam waktu cepat dan dapat tumbuh hingga mencapai 4 meter.
Kayu ini memiliki bagian tengah yang berwarna gelap seperti coklat tua dengan sedikit garis hitam, dan warna putih gading tampak pada pinggir kayu. Berat pada kayu ini mencapai 0, kg per meter kubik, sehingga tergolong dalam golongan kayu berat. Kayu ini termasuk jenis kelas 3. Tingkat ketahanan terhadap rayap masuk dalam jenis kelas 4. Kayu tiram besi merupakan kayu yang dapat menjadi alternatif dari kayu jati. Tekstur kayunya yang menawan dan harganya yang lebih murah dibandingkan kayu jati. Kayu tiram besi dapat digunakan sebagai bahan baku furnitur, ukiran, dan patung. Kayu cemara. Kayu cemara memiliki banyak mata karena lebih banyak ranting dan cabang dibandingkan kayu pinus. Dilihat dari penampilannya, daun cemara berwarna hijau dan bervariasi, dari hijau cerah sampai hijau pekat. Bunganya sendiri pun memiliki penampilan yang indah, yang bersifat apetalos. Cemara menghasilkan buah berbentuk oval dan berwarna coklat. Sekilas, buah tanaman ini memiliki penampilan seperti buah tanaman konifer, dan itulah yang membuatnya sering disamakan dengan pinus. Padahal kedua tanaman ini sesungguhnya berlainan. Kayu cemara berwarna merah hingga pekat, memiliki tekstur dengan tampilan kilau sedang alami. Sifat serat umumnya lurus dengan sedikit sambungan. Harga kayu cemara berkisaran 103.000 untuk berat 500 gram. Kayu cemara memiliki kekuatan dan keawetan di kelas 3. Maka dari itu, kayu cemara mempunyai densitas tinggi menyebabkan cenderung lebih sulit diolah. Cemara tidak tahan terhadap cuaca ekstrim. Cemara tidak tahan dengan serangan hama. Ketahanan cemara tidak termasuk ke dalam tingkat kelas manapun, sehingga kerapuhan cemara cenderung lebih cepat. Mungkin ini menjadi sebab utama cemara lebih cocok digunakan sebagai barang-barang indoor. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tifa Putri dan di sini saya akan menjelaskan tentang kayu pinus, kayu kelapa, dan kayu mahoni. Kayu pinus. Struktur kayu pinus memungkinkan menggunakannya sebagai bahan baku yang sangat baik untuk industri perkayuan, seperti mebel dan konstruksi. Meskipun ringan, kayu pinus termasuk kayu yang kuat dan tahan lama. Dua hal ini didukung dengan teksturnya yang kaku. Kayu yang cukup kokoh ini juga anti-shock. Anti-shock berarti resistan atau tahan terhadap benturan dan bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat kontak keras. Jenis kayu pinus yang sering digunakan dan secara umum dikenal memiliki kualitas yang baik ada dua jenis kayu pinus, yaitu kayu pinus radiata dan pinus merkusi. Kayu pinus berwarna kuning terang dengan tekstur yang cukup halus sehingga mempermudah proses finishing. Bersifat keras, padat, lurus, dan hampir menyerupai bengkirai. Harga kayu pinus berkisar 1-1,5 juta per meter persegi dengan diameter mulai dari 30 cm. Kayu pinus memiliki jenis kelas kuat 3 dan kelas awet 4. Kayu pinus termasuk mudah terserang jamur, kantong minyak, dan mata kayu pinus memiliki permukaan yang lebih keras dibanding sisi yang lain, sehingga penyerapan bahan finishing furnitur berkurang yang mengakibatkan perbedaan warna atau transparansi. Pinus cukup lemah terhadap perubahan suhu dan kelembaban udara. Kayu kelapa. Kayu kelapa tergolong kayu kelas kuat 2 dan 3. Kayu kelapa memiliki diameter batang hingga 50 cm dan hampir lurus ke atas. Kayu ini memiliki corak yang unik, perpaduan coklat tua dan coklat muda yang kontras yang berbentuk lurus-lurus. Serat-serat kayu kelapa cukup pendek sehingga pada papan olahan dari kayu kelapa terlihat seperti goresan-goresan pendek. Serat berwarna gelap merupakan serat yang lebih keras dibanding serat yang lebih terang. Kayu kelapa dapat digunakan sebagai tiang-tiang bangunan hingga jembatan karena kekuatannya dan sebagai produk parket kayu kelapa yang mendapat salah satu predikat eco-labeling. Ciri kayu kelapa adalah keras. Kayu kelapa sama seperti kayu lainnya memiliki kayu gubal
dan kayu keras. Bedanya, kayu gubal atau bahkan kayu yang berada di bawah kulit pohon adalah bagian yang paling kuat. Potongan kayu kelapa yang lurus dan halus biasanya malah terdapat pada bagian tengah kayu. Harga kayu kelapa per batang dalam bentuk gelondongan biasanya mulai dari 165.000 hingga 185.000 per meter untuk diameter 20 cm hingga 29 cm. Kayu mahoni. Kayu mahoni merupakan salah satu jenis kayu yang tak asing lagi di tanah air, terutama dalam penggunaannya sebagai material furniture. Karena kayu yang satu ini memang memiliki habitat di daerah tropis. Kayu mahoni memang tidak sekuat kayu jati, namun kualitasnya tetap unggul dan dianggap cocok menjadi pengganti jati sebab harganya yang lebih ekonomis dan masa tanamnya yang cukup singkat. Kayu mahoni memiliki ciri fisik berwarna merah pada bagian dalamnya, berpoli-poli kecil dan plain. Coraknya tidak terlalu kelihatan. Serat kayu mahoni sifatnya lurus dan terpadu. Hal ini membuat kayu mahoni jadi lebih mudah dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam skala awet dan kuat, kayu mahoni termasuk golongan kelas awet 3 dan kelas kuat 2 hingga 3. Pohon kayu mahoni dapat dipanen pada umur 7 hingga 15 tahun dan dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis. Penggunaan kayu mahoni yang cukup luas karena kekuatan dan ketersediaannya yang cukup banyak, sehingga banyak digunakan di dunia konstruksi dan pertukangan. Pohon kayu mahoni dapat tumbuh hingga berdiameter 125 cm dengan ketinggian 35-45 meter. Pohon ini sering ditanam di pinggir jalan karena ditengari dapat mengurangi polusi udara hingga 69% dan membantu penangkapan air serta berdaun lebat sehingga menjadi peneduh di pinggir jalan. Harga kayu mahoni kisaran harga 1 juta hingga 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwita Pistarini akan menjelaskan seputar kayu aren, kayu bangkirai, dan juga kayu kemper. Kayu aren. Kayu aren ini dapat tumbuh hingga 25 meter dengan diameternya mencapai 65 cm. Bagian batang kayu aren dapat digunakan adalah bagian terluar dari batang kayu dan 10 cm ke arah dalam. Sedangkan bagian dalam dari kayu aren itu tidak bisa digunakan karena bahannya yang mudah rusak dan juga lunak. Untuk sifat kayu, kelas kayu dari kayu aren sendiri ini tergolong ke kayu kelas 2 dengan nilai kelas kuat adalah berat ringan. Sedangkan berdasarkan pengukuran sifat mekanika kayu aren ini termasuk ke kayu kelas 1. Selain batang, kayu aren juga kita kenal sebagai penghasil gula merah, aren, dan penghasil kolang-kaling. Untuk di negara Jepang, parket kayu aren yang berwarna hitam cukup disukai meskipun kebanyakan eksportir mengatakan bahwa biasanya mereka lebih menyukai warna-warna kayu yang terang. Di daerah seperti Sulawesi, kayu aren biasanya digunakan sebagai papan, gagang pisau, gagang cangkul, dan empulurnya yang dijadikan untuk penyaluran air. Jadi pada intinya kayu aren ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti furniture, mebel, konstruksi bangunan, dan peralatan dapur seperti cobek, lesung, sendok, garpu, dan lain sebagainya. Untuk harga kayu pohon aren bisa dibilang cukup murah karena produksinya mudah didapatkan. Untuk kisaran batang kayu aren itu bisa didapatkan dari harga 23.000 hingga 100.000 dengan berbagai macam ukuran. Memang agak jarang yang menjual kayu aren dalam bentuk gelondongan, tapi untuk kayu aren dapat mudah didapatkan. Selanjutnya ada kayu bangkirai. Kayu bangkirai yang disebut juga Niola Balo merupakan jenis kayu yang sering ditemui di kawasan Kalimantan serta jumlah wilayah di Filipina ataupun Malaysia yang merupakan wilayah hutan tropis. Terus kayu ini dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter mencapai 120 cm. Karakter dari kayu ini ialah padat serta warna khas kuning kecoklatan atau coklat kuning kemerahan. Terus kayu ini juga memiliki tekstur seperti halus, sedikit kasar dan tidak merata serta memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Walau memiliki bobot yang lebih berat dari kayu jati, tetapi kayu ini memiliki sifat padat dan kuat. Kuat terkena panas dan hujan, tetapi sekali pecah seluruh bagian pun ikut rusak sehingga kayu ini memiliki tingkat potensi retak yang cukup tinggi. Karena memiliki tingkat ketahanan yang prima terhadap cuaca ekstrim, kayu ini pun selain dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah dan juga furniture, kayu ini juga dapat digunakan untuk keperluan konstruksi berat seperti jembatan, bantalan rel, bantalan kereta, hingga perkapalan. Kayu bangkirai ini memiliki kelas kuat dari 1-2 dan keawetan kayu yang bisa tahan hingga 20 tahun. Harga kayu ini bersekitar dari 6.400.000 sampai 7 juta per meter kubik.
Selanjutnya ada kayu camper. Kayu camper adalah kayu yang berasal dari daerah tropis. Kayu ini mudah ditemukan di Pulau Kalimantan, khususnya Samarinda. Kayu ini memiliki ukuran pohon umumnya pada 20-30 meter dengan diameter 0,6-1,2 meter. Serat kayunya didominasi pola serat yang lurus dan juga bergelombang. Teksturnya pun sangat kasar saat diraba dan cukup mengkilap saat dilihat karena kayu camper memiliki tingkat kilau yang medium. Selain itu, kayu camper juga memiliki daya tahan yang baik sehingga kayu ini awet digunakan dalam jangka waktu 10-15 tahun. Kayu ini memiliki sifat serat paling lembut di antara kayu Kalimantan, kayunya wangi, dan juga kayu camper merupakan salah satu kayu yang tahan terhadap rayap. Kayu camper memiliki warna coklat muda. Kekuatan kayu ini berada di kelas 2 sampai kelas 4. Berguna untuk bahan konstruksi, kusen, daun pintu, jendela, reng, usuk, dan perabot. Kayu camper ini memiliki harga kisaran dari 5.500.000 hingga 6 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Nazibara. Ini saya akan menjelaskan mengenai kayu sungkai dan kayu sonokeling. Kayu sonokeling. Sonokeling atau yang kerap dikenal dengan rosewoodnya Indonesia merupakan sebuah kayu yang memiliki corak yang indah. Pohon kayu ini dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter yang mencapai 2 meter. Kayu sonokeling ini memiliki tekstur yang cukup halus, dengan serat lurus dan kadang kala berombak. Kayu ini juga tergolong ke dalam kayu keras dengan bobot sedang hingga berat. Kayu ini juga termasuk kayu indah kelas 1, kelas awet 1, dan kelas kuat 2. Karena kayu sonokeling termasuk kayu keras dan juga anti rayap, maka kayu ini sering digunakan sebagai bahan konstruksi dan bahan pembuatan kusen-kusen. Selain itu, kayu sonokeling juga dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis produk lainnya seperti furniture, alat musik, alat-alat olahraga, hingga peralatan seperti gagang kapak, palu, bajak, dan garu. Karena kayu sonokeling memiliki kualitas yang bagus, maka harga dari kayunya pun cukup mahal, walaupun tidak semahal kayu jati, yaitu 18-25 juta rupiah per kubik, 800.000 sampai 5 juta rupiah per papan, 1 sampai 5 juta rupiah per batangan, 500.000 sampai 7 juta rupiah per golondongan. Kayu sungkai. Kayu sungkai merupakan kayu yang berasal dari pohon sungkai. Pohon ini dapat tumbuh hingga 30 meter dengan diameter maksimal 60 cm. Kayu ini memiliki bentuk batang yang lurus dengan cabang-cabang yang dipenuhi oleh bulu-bulu halus. Tekstur permukaannya pun terbilang kasar meskipun telah diamplas. Kayu jenis ini dapat diolah menjadi veneer untuk melapisi permukaan kayu lapis. Walau begitu, kayu sungkai termasuk ke dalam jenis kayu yang tidak tahan terhadap perubahan cuaca, yang menjadi salah satu alasan kalau furniture berbahan kayu sungkai lebih baik menjadi indoor furniture. Kayu ini termasuk ke dalam kelas awet 3 dan kelas kuat 2-3, yang membuatnya cukup lemah akan serangan hama. Massa jenis dan bobot kayu sungkai akan lebih berat dibandingkan kayu pinus apabila telah melewati proses kilim atau pengeringan. Walau memiliki kualitas yang lumayan, kayu sungkai merupakan salah satu kayu yang sangat diminati di pasaran. Harga yang ditawarkan di pasaran pun beragam, yaitu 9,5 sampai 12 juta per papan dan balok, 9,5 juta per reng kayu. Nah, setelah kita membahas apa saja jenis-jenis kayu, pasti kalian bertanya, bagaimana sih cara kayu dapat tegak lurus dan kokoh saat digunakan sebagai bahan konstruksi? Kayu memiliki yang namanya sistem sambungan. Yang pertama, ada sambungan kayu arah memanjang yang terdiri dari A. Sambungan bibir lurus yang digunakan bila seluruh batang dipikul, misalnya balok tembok. B. Sambungan bibir lurus berkait. Sambungan ini digunakan bila akan ada gaya tarik yang timbul. C. Sambungan bibir miring. Dan D. Sambungan bibir miring berkait. Kedua sambungan ini sama-sama digunakan untuk menyambung boarding pada kuda-kuda. E. Sambungan memanjang balok kunci. Dan F. Sambungan memanjang balok kunci jepit. Kedua sambungan ini digunakan pada konstruksi kuda-kuda untuk menyambung kaki kuda-kuda maupun balok tarik. 2. Sambungan kayu arah memanjang tegak. Sambungan ini biasa digunakan
untuk menyambung tiang-tiang yang tinggi. Kayu juga memiliki sistem hubungan, antara lain A. Hubungan kayu menyudut. B. Hubungan kayu menyudut dengan lubang dan gigi. C. Hubungan ekor burung terbenam. D. Hubungan ekor burung layang. E. Hubungan ekor burung layang tidak tembus. F. Hubungan ekor burung sorong. G. Hubungan kayu menyudut dengan lubang dan pen. H. Hubungan louvre dan forlouvre. Pada apa saja sih kayu dapat diaplikasikan sebagai bahan konstruksi bangunan? Dikarenakan kayu memiliki nilai estetik yang tinggi, jadi kayu dapat digunakan sebagai lantai, dinding, pembuatan kolom, pembuatan rangka bangunan, daun dan kusen pintu. Di sini juga ada beberapa contoh penggunaan kayu dalam rumah modern dan juga bangunan kayu terbesar dan tertinggi di dunia, yaitu Gizi Pogos, gereja kayu tertinggi di dunia. Setelah ini kita bertanya-tanya, apakah industri kayu pada zaman sekarang masih digunakan? Ya, tentunya. Terutama di Indonesia, kayu masih mendominasi di berbagai perumahan tradisional di Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun, peminatnya semakin meningkat karena merupakan bahan konstruksi yang mudah didapatkan, tetapi juga harganya yang murah dan memiliki nilai estetik yang tinggi. Setelah membahas kayu dan jenis-jenisnya, kita akan membahas material yang bisa juga dibilang kayu, tapi bukan berasal dari tanaman pohon, yang antara lain berasal dari tanaman jenis rumput-rumputan, yaitu bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Deni Hairunisa. Saya akan menjelaskan apa itu bambu dan jenis-jenis bambu. Apa itu bambu? Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan luas di batangnya yang merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rizoma dependen unik yang dapat tumbuh sepanjang 60 cm atau lebih dalam sehari, tergantung pada kondisi tanah dan iklim. Dimensi bambu. Perubahan dimensi bambu tidak sama dari ketiga arah struktur radial, tangensial, dan longitudinal, sehingga bambu bersifat anisotropis. Bambu ini juga memiliki banyak kelebihan loh. Yang pertama, bambu merupakan bahan alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, bambu mudah ditanam, sangat cepat pertumbuhannya, dan tidak perlu perawatan khusus. Yang ketiga, kuat tarik bambu lebih tinggi dibandingkan kuat tarik baja mutu sedang. Yang keempat, ringan. Yang kelima, bambu merupakan bahan konstruksi yang murah. Selain memiliki banyak kelebihan, bambu tentu saja memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan bambu adalah rentan terhadap rayap. Yang kedua, jarak ruas yang tidak sama dari ujung hingga pangkalnya. Ada apa saja jenis-jenis bambu itu? Yang pertama, ada bambu petung atau betung. Bambu petung atau betung merupakan jenis bambu kokoh yang memiliki dinding yang tebal dan juga cocok digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, seperti tiang penyangga bangunan dan reng atap bangunan. Selanjutnya, ada jenis bambu apus atau tali. Bambu apus atau tali merupakan jenis bambu yang tidak kaku, tetapi tidak mudah patah. Cocok digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, sebagai komponen atap dan dinding, tetapi juga cocok sebagai material furniture atau kerajinan tangan. Setelah itu, ada jenis bambu wulung atau hitam. Bambu wulung atau hitam merupakan jenis bambu yang kaku dan mudah rapuh, tetapi tahan terhadap rayap. Cocok digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan yang tidak berat dan sebagai bahan material alat sehari-hari. Yang terakhir, ada jenis bambu ori atau duri. Bambu ori atau duri merupakan jenis bambu yang memiliki dinding batang yang sangat tebal, yang kuat, besar, dan keras dibandingkan jenis bambu lainnya. Bambu ori sangat cocok digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan struktur bawah, tengah, maupun atas. Kemudian, untuk dijadikan material konstruksi pada bangunan, bambu harus memiliki sistem sambungan. Bagaimana cara bambu bisa disambung? Bambu memiliki sistem sambungan antara lain adalah sambungan memanjang dengan pipa di dalamnya, sambungan lelongsong, dan sambungan sisipak. Pada apa aja sih
bambu dapat diaplikasikan sebagai bahan konstruksi bangunan? Bambu dapat diaplikasikan sebagai atap, sebagai pondasi, sebagai dinding, sebagai lantai. Dan ini adalah contoh penggunaan bambu sebagai perancah dan juga jembatan bambu yang mendunia, yaitu jembatan bambu di Solo. Apakah industri bambu pada zaman sekarang masih digunakan? Jawabannya adalah iya. Bambu banyak digunakan pada konstruksi bangunan tradisional dan juga jembatan-jembatan yang ada di desa-desa. Tidak hanya di dalam negeri, bambu juga banyak digunakan di luar negeri. Dengan harganya yang murah dan mudah didapatkan, peminat bambu pun meningkat sehingga masih digunakan hingga sekarang. Oke, sekian pembahasannya mengenai material kayu dan juga bambu yang dapat digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Like video ini kalau kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.